Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ilmu Al-Jar wa Al-Ta'dil, yang beranggotakan saya sendiri Amanda Julita dan rekan saya Suci Mutiara Mayanti. Yang pertama, pengertian, objek dan kegunaan yang akan disampaikan oleh Suci Mutiara Mayanti. Ilmu jahar wa at-ta'dil. Pengertian al-jahar wa at-ta'dil. Al-jahar wa at-ta'dil merupakan ilmu yang mengkaji tentang periwayat hadis. Pertama, pengertian al-jahar. Secara terminologi, al-jahar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Adapun at-tajrih menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima. Pengertian ta'dil. Secara bahasa, ta'dil asal katanya adalah masdar dari kata kerja adala yu'addilu ta'dilan, yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang, yakni sama dengan taswiyah, yaitu mengukur atau menimbang sesuatu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ta'dil adalah mensifati seseorang dengan sifat yang menyebabkan hadisnya diterima. Dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jahar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Ta'dil. Ilmu jahar wa ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Kalaulah ilmu al-jahar wa ta'dil ini tidak dipelajari dengan seksama, akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis dinilai sama. Padahal perjalanan hadis semenjak Nabi Muhammad SAW sampai dibukukan mengalami perjalanan begitu panjang dan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Dengan mengetahui ilmu ini, kita juga akan bisa menyeleksi mana hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Kegunaan ilmu al-jahar wa ta'dil. Ilmu jahar wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jahar wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang diterima, cara menetapkan keadilan dan kedobitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah jahar dan ta'dil. Maksud dan derajat tingkatan istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jahar yang paling rendah. Jelasnya ilmu jahar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijahar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Lafaz-lafaz dan maratib al-jahar wa ta'dil. Perbedaan jumlah maratib ta'dil di kalangan ulama hadis. Berikut penjelasan maratib ta'dil di kalangan ulama hadis. Pertama, martabat ta'dil menurut Al-Razi. Yang pertama, apabila dikatakan bagi seseorang bahwa ia thiqat, mutkin, atau sabtun, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat dipakai hujah. Yang kedua, apabila dikatakan baginya suduk, mahalluhu as-sidku, atau laba sabi, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan. Ia menempati tingkatan kedua. Yang ketiga, apabila dikatakan baginya syekh, maka ia menempati tingkatan ketiga. Hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan tetapi di bawah tingkatan kedua. Yang keempat, apabila para ulama mengatakan soleh hadis, maka hadisnya dapat ditulis untuk iktibar. Yang B, martabat ta'dil menurut Al-Suyuti. Yang pertama, setiap lafal yang menunjukkan keadilan dan keteguhan rawi di sini muhaddisin menggunakan sigat af'al
tafdil atau dengan mempergunakan sighat yang menunjukkan sifat terpuji yang tiada bandingnya bagi rawi itu. Yang kedua, setiap lafal yang menunjukkan kebenaran rawi, keteguhan, kesikotan, kejujuran dan keadilannya. Ini dengan mempergunakan lafal yang sama dengan yang sebelumnya atau dengan mempergunakan kata lain yang semaksud dan semakna dengan makna yang pertama. Yang ketiga, setiap lafal yang menunjukkan kekokohan, keteguhan, keadilan, dan kepercayaan rawi. Yang keempat, setiap lafal yang menunjukkan kepada derajat rawi dengan mempergunakan satu lafal saja, baik lafal yang menunjukkan keadilan, kekokohan, dan kebenaran rawi. Akan tetapi diberi jaminan bahwa rawi tersebut kekokohan, keteguhan, dan keadilan itu sekokoh pada tingkatan sebelumnya. Lafal tersebut ialah sadukun, laba, sabih, khiyar, annas, ma'munun, laisa bihi ba'sun, khiyar, al-khal. Yang kelima, setiap lafal yang menunjukkan baik, benar, dan jujurnya rawi dengan tidak menunjukkan bahwa hafalan, kejujuran, dan keadilan itu dapat dipastikan. Yang keenam, setiap lafal yang menunjukkan derajat rawi dengan mempergunakan suatu lafal dengan lafal tersebut di atas, kemudian diiringi kata-kata yang tidak menunjukkan keteguhan lafal-lafal itu. Bahasan kedua yaitu lafaz-lafaz al-jar wa al-ta'dil dan tingkatannya. Lafaz-lafaz jar wa ta'dil, lafaz-lafaz yang digunakan untuk mentajrihkan, mentakdilkan itu bertingkat. Menurut Ibnu Hatim, Ibnu Salah, dan Imam An-Nawawi, lafaz-lafaz itu disusun menjadi 4 tingkat. Menurut Al-Hafiz Az-Zahabi dan Al-Iraqi menjadi 5 tingkatan. Sedangkan Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkatan dan lafaz-lafaz mentakdil rawi. A. Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk af'alatut ta'dil atau ungkapan yang mengandung arti jenis. Misalnya, 1. Orang yang paling sikoh atau disebut dengan awthaqun nas. Yang kedua yaitu orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya disebut dengan asbatun nasi hifzan wa adalatan. Yang ketiga yaitu orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya disebut dengan ilaihil muntaha fis sabti. Yang keempat, orang yang paling sikoh melebihi orang yang sikoh atau disebut dengan sakotu fawakis sakoh. Sikohan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kehabitannya. Baik sifatnya yang dibubuhkan itu selapas dengan mengulanginya maupun semakna. Misalnya, orang yang teguh, subutun subut. Yang kedua, orang yang sikoh, sikotun sikot. Yang ketiga, orang yang ahli atau lagi pandai dalam berargumen, yaitu hujjatun atau hujjah. Yang keempat yaitu orang yang teguh, lagi sikoh, subutun sikoh. Yang kelima, orang yang kuat ingatannya dan ahli berargumen, yaitu hujjah, hafizun hujjah. Yang keenam, orang yang kuat ingatan, lagi meyakinkan ilmunya, dhabitun mutqin. C. Menunjuk keadilan dengan satu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya, 1. Orang yang teguh dan hati dan lidahnya, atau disebut dengan subutun. Yang kedua, orang yang meyakinkan ilmunya, mutqinun. Yang ketiga, orang yang sikoh, disebut dengan sikotun. Yang keempat, orang yang hafiz atau kuat hafalannya disebut dengan hafizun. Yang kelima, orang yang hujjah atau hujjatun. Menunjukkan keadilan dan kedobitan tapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti atau kuat ingatan dan adil, sikoh. Misalnya, 1. Orang yang sangat jujur atau sodukun. Yang kedua, orang yang dapat memegang amanat atau ma'munun. Yang ketiga, orang yang tidak cacat, la ba'sa bih. Menunjukkan kejujuran rawi tapi tidak terpaham adanya kedobitan. Misalnya, 1. Orang yang berstatus jujur. Yang kedua, orang yang baik hadisnya. Yang ketiga, orang yang bagus hadisnya. Yang keempat, orang yang hadisnya berdekatan dengan hadis orang lain yang sikoh. F. Menunjukkan arti mendekati cacat, seperti sifat-sifat yang sudah disebutkan di atas yang diikuti dengan lafaz insyaallah, atau lafaz tersebut ditasgirkan atau pengecilan arti. Atau lafaz itu dikatakan dengan suatu pengharapan, misalnya, 1. Orang yang jujur, insyaallah, sudukun insyaallah. Yang kedua, orang yang diharapkan tidak memiliki cacat. Yang ketiga, orang yang sedikit kesalehannya. Yang keempat, orang yang diharapkan diterima hadisnya. Tingkatan dan lafaz-lafaz menjar rawi.
A. Menunjukkan kepada kecacatan yang sangat kepada rawi dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk afalatut tafdil atau ungkapan yang lain seperti sigot mubalaghah yang mengandung pengertian yang sejenisnya dengan itu. Misalnya, 1. Orang yang paling dusta disebut dengan audu'an nas. Yang kedua, orang yang paling bohong, akdzabun nas. Yang ketiga, orang yang paling top kebohongannya, ilaihil muntaqo fil wad'i. B. Menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafaz yang berbentuk sigat mubalaghah. Misalnya, 1. Orang yang pembohong. Kedua, orang yang pendusta. Ketiga, orang yang penipu. C. Menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong atau yang lainnya. Misalnya, 1. Orang yang dituduh bohong. 2. Orang yang dituduh dusta. 3. Orang yang perlu diteliti. 4. Orang yang gugur. 5. Orang yang hadisnya telah hilang. 6. Orang yang ditinggalkan hadisnya. D. Menunjukkan kepada kelemahan yang sangat, misalnya 1. Orang yang dilempar hadisnya disebut dengan mutrahul hadis. Yang kedua, orang yang lemah, fulanun du'aif. Yang ketiga, orang yang ditolak hadisnya, fulanun mardudul hadis. E. Menunjukkan kepada kelemahan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Misalnya, 1. Orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadisnya, fulanun la yuhtaju bihi. 2. Orang yang tidak dikenai identitasnya, fulanun majhulun. Ketiga, orang yang mungkar hadisnya, fulanun mungkarul hadis. Yang keempat, orang yang kacau hadisnya, fulanun muttarabul hadis. Yang kelima, orang yang banyak menduga-duga, fulanun wah. F. Menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tapi sifat itu berdekatan dengan adil. Misalnya, 1. Orang yang dilafikan hadisnya, 2. Orang yang diperbincangkan, 3. Orang yang disingkiri, 4. Orang yang lunak, 5. Orang yang tidak dapat digunakan hujjah hadisnya, dan 6. Orang yang tidak kuat. Sampai disinilah hasil makalah kami. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Saya dari kelompok 7 mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.